Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas BPA kelompok 4 yang beranggotakan saya Rafasya Chandra Utami, Saya Anada Alia Sitawati. saya Indaka Zulfa. Pada video ini kami akan menjelaskan artikel dari jurnal internasional ilmu molekuler yang berjudul Peripheral Glycolysis in Neurodegenerative Diseases. Selamat menyaksikan. Glikolisis merupakan jalur metabolisme untuk mengonversi glukosa menjadi pirufat atau laktat yang menghasilkan ATP. Juga metabolit untuk jalur metabolisme termasuk siklus asam sitrat dan metabolisme asam lemak. Perubahan glikolisis pada sel perifer non-sistem saraf telah dilaporkan pada banyak penyakit neurodegeneratif. Penyakit neurodegeneratif adalah sekelompok kondisi sistem saraf yang ditandai secara patologis oleh penumpukan protein abnormal di seluruh otak dan juga sumsum tulang belakang. Salah satu perubahan patofisiologi umum yang terlihat pada semua neurodegeneratif adalah perubahan fungsi metabolisme sistem saraf dan sel perifer. Perubahan ini melibatkan perubahan fungsi metabolisme mitokondria, perubahan metabolisme lipid, dan juga perubahan metabolisme glukosa yang melalui jalur glikolisis. Kondisi neurodegeneratif ini memiliki berbagai macam presentasi klinis yang umumnya yaitu seperti penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan juga amyotrophic lateral sclerosis. Penyakit Alzheimer ini adalah salah satu jenis penyakit saraf yang paling sering terjadi dan juga merupakan salah satu penyebab utama dari demensia. Nah, pada otak penderita Alzheimer ini, proses glikolisis aerobik yang merupakan proses pengolahan energi dengan oksigen tersebut berkurang, terutama di bagian otak yang sering mengalami penumpukan protein seperti penumpukan protein amiloid dan juga protein tau. Nah, kondisi ini itu juga berkaitan dengan meningkatnya jumlah enzim glikolitik yang kemungkinan besar mencerminkan gangguan fungsi mitokondria. Pada penyakit Alzheimer, itu terjadi peningkatan aktivitas glikolisis pada beberapa sel, seperti fibroblast dan juga sel darah merah. Namun, hal tersebut juga disertai dengan penurunan efisiensi dari mitokondria. Nah, gangguan ini itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan metabolik yang dapat memengaruhi juga transportasi oksigen oleh sel darah merah. Paparan terhadap beta amiloid itu juga dapat memicu stres oksidatif dan juga disfungsi enzimatik dalam jalur glikolisis. Lalu, glikolisis yang meningkat itu akan tampak seperti mekanisme kompensasi terhadap kegagalan fungsi dari mitokondria. Yang kedua, terdapat penyakit Parkinson. Penyakit ini ditandai dengan hilangnya neuron dopaminergik yang mengakibatkan kombinasi gejala motorik dan non-motorik. Terdapat penurunan metabolisme glukosa di otak yang terdeteksi melalui PET scan. Penelitian pada sel perifer seperti fibroblast dan sel darah putih menunjukkan hasil yang memperlihatkan adanya peningkatan glikolisis, sedangkan yang lainnya tidak menunjukkan adanya perubahan. Penyakit Parkinson ini terdapat disfungsi mitokondria yang berperan penting, dan glikolisis terlihat berfungsi sebagai jalur alternatif untuk memproduksi energi. Terazosin merupakan obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas glikolisis dan dikaji sebagai terapi potensial. Penyakit sklerosis lateral amiotrofik ditandai dengan hilangnya neuron motorik atas dan neuron motorik bawah secara progresif dengan prevalensi 2/100.000. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan biasanya berakibat fatal dalam 2-5 tahun sejak timbulnya gejala. Secara klinis, tergantung pada lokasi timbulnya gejala, penderita sklerosis lateral amiotrofik mengalami kelemahan otot progresif
yang akhirnya menyebabkan kegagalan pernapasan dan kematian. Dalam kondisi normal, neuron motorik menghasilkan energi melalui respirasi mitokondria. Namun, pada penyakit ini terjadi disfungsi mitokondria di neuron motorik, sehingga terjadi peningkatan aktivitas glikolisis untuk memenuhi kebutuhan energi. Akan tetapi, glikolisis hanya menghasilkan sedikit ATP dibandingkan respirasi mitokondria, sehingga mekanisme ini bersifat kompensasi yang kurang efisien. Perubahan ini tidak hanya terbatas di sistem saraf pusat, tapi juga terdeteksi di jaringan perifer seperti otot, darah, dan fibroblast, menandakan bahwa gangguan metabolisme energi pada penyakit ini bersifat sistemik. Secara keseluruhan, peningkatan glikolisis pada sklerosis lateral amiotrofik mencerminkan usaha sel untuk bertahan hidup di tengah kekurangan energi, namun tetap berujung pada degenerasi saraf yang progresif. Jadi, jurnal ini memberikan wawasan penting bahwa perubahan glikolisis tidak hanya terbatas pada otak, tetapi juga melibatkan jaringan perifer. Penelitian ini menyarankan bahwa jalur glikolisis dapat dikembangkan sebagai biomarker penyakit neurodegeneratif, menjadi target terapi potensial khususnya pada tahap awal penyakit, dan juga membuka arah baru untuk pendekatan diagnosis dan pengobatan yang lebih luas. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.